hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk banyak bergerak, tambah stamina, dan jangan lupa bantu orang tua. Karena dengan Anda membantu orang tua itu sama dengan Anda belajar gratis kecakapan hidup dari Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai. Materi berikutnya metabolisme. Metabolisme itu adalah pertukaran zat. Nah, pertukaran zat ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu memecah, kalau anabolisme itu membentuk. Nah, memecah itu menyederhanakan dari yang kompleks ke yang sederhana, itu namanya katabolisme. Kemudian kalau anabolisme itu membentuk dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Nah, untuk contoh, katabolisme adalah proses pemecahan enzim yang terjadi, proses pemecahan oleh enzim yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian kalau anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, jadi dari anorganik membentuk zat makanan, karena hasil sisa dari fotosintesis itu adalah bahan makanan yang berupa buah, umbi, dan seterusnya. Nah, karena proses katabolisme itu aktor intelektualnya adalah enzim, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat enzim yang paling penting adalah sifat biokatalisator. Bio itu artinya hidup, katalis itu artinya mempercepat. Proses yang terjadi pada tubuh kita yang dibantu oleh enzim adalah proses yang bersifat biokatalisator, artinya proses metabolisme tadi dipercepat atau dibantu oleh produk dari sel yang hidup yang berwujud enzim. Nah, sifat-sifat enzim yang paling penting ini salah satunya adalah enzim adalah protein. Maksudnya karena enzim ini terdiri dari bahan protein, maka sifat enzim sama dengan sifat protein. Nah, contohnya adalah telur ini. Ya, ini adalah telur ayam broiler yang posisinya masih mentah. Nah, kita ibaratkan ini telur ayam kampung yang punya peluang embrio lebih besar. Dia punya bisa dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalkan telur ini kita rebus, dia akan matang. Berarti berada pada pengaruh suhu 100 derajat atau bahkan di atas 100 derajat dia akan matang, mengental, terhidrolisis. Nah, kalau dimasukkan dalam perut, dia akan lebih mudah dicerna karena sudah dipanaskan. Jadi saya sarankan kalau Anda mengkonsumsi telur, lebih baik dalam kondisi matang, jangan yang mentah. Karena kalau mentah itu memberatkan kinerja enzim yang ada di dalam lambung. Kemudian kalau telur ini berada di bawah pelukan sang induk atau dierami dalam waktu 21 hari, dia akan menetas dengan catatan di dalam ada calon embrionya. Ada dua karakter. Kemudian kalau saya taruh di freezer dengan suhu 0 derajat atau bahkan di bawah 0 derajat Celcius, dia akan apa? Akan membeku. Nah, ada 3 peristiwa dalam telur tadi: membeku, menetas, dan matang dengan perlakuan suhu yang berbeda. Dia akan mengalami 3 karakter, 3 peristiwa. Enzim demikian juga seperti protein yang ada dalam telur. Kalau di dalam tubuh kamu itu, di situ terutama di rongga mulut ya, rongga mulut itu ada enzim amilase.
amilase atau enzim petialin. Ya, enzim amilase ini mampu mengubah atau menyederhanakan karbohidrat yang tadinya polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida. Contohnya nih, nasi yang kamu kunyah dalam kondisi tanpa lauk dan tanpa sayur hanya terasa gurih. Kemudian dikunyah yang cukup lama dia akan terasa manis. Nah, itu bukti bahwa polisakarida itu sudah disederhanakan oleh enzim amilase menjadi disakarida yang berwujud maltosa dan monosakarida yang berwujud glukosa. Rasa manisnya itu berasal dari glukosa yang sudah terjadi akibat penyederhanaan dari enzim tadi. Kemudian dia bekerja secara spesifik atau khusus. Khusus di sini maksudnya hanya enzim tertentu yang mampu mengubah substrat tertentu. Jadi tidak sembarang enzim mau bekerja dengan substrat yang bukan pasangannya. Contohnya si enzim itu bisa bekerja modelnya seperti kunci sama pasangannya. Kunci ini pasangannya misalkan ini kunci untuk kunci motor. Jadi hanya kunci ini yang mampu membuka atau ya mampu menyalakan sepeda motor milik saya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk membuka pintu rumah yang terkunci. Ya, itu namanya spesifik. Sama juga pada enzim, hanya enzim pengubah protein menjadi asam amino, yaitu misalkan pepsin atau renin. Yang pengubah protein saja yang mampu menyederhanakan protein, bukan yang amilase. Kalau amilase tadi kan posisi amilum menjadi maltosa dan glukosa. Jadi hanya amilase atau petialin saja yang mampu mengubah. Tapi kalau yang mau mengubah lemak menjadi asam lemak bukan dari enzim pemecah protein, tapi tetap enzim pemecah lemak. Jadi ya hanya lipase saja yang mampu mengubah lemak menjadi asam lemak dan glycerol, bukan amilase. Kalau amilase hanya mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Sama persis dengan kunci ini. Jadi dia paling setia. Kemudian berfungsi sebagai katalis. Katalis di sini maksudnya mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Contohnya, kalau di kehidupan sehari-hari seorang calo itu mempercepat naiknya penumpang dari terminal ke bis, kemudian biar cepat bisa berangkat ke kota tujuan, misalkan ke Jogja. Nah, si calo itu bisa teriak-teriak Jogja. Nah, dari teriakan itu menyebabkan penumpang yang tadinya masih santai jajan sehingga dia naik ke bis, kemudian bisnya bisa berjalan dengan cepat sampai ke Jogja. Tapi jangan lupa, si calo tadi tidak ikut naik, tapi dia mempercepat reaksi penumpang dari tempat dia santai menuju bis. Nah, itulah yang sama persis dengan sifat enzim. Enzim itu mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi, sehingga tidak habis pakai, masih bisa dipakai kembali. Kemudian bekerja secara bolak-balik. Nah, kalau bekerja bolak-balik itu maksudnya dari reaksi sebelah kiri misalkan untuk yang kompleks, kemudian sebelah kanan reaksi yang sederhana, ke arah kanan dia itu masih sesudah dia mempercepat reaksi, karena si enzimnya itu masih ada, nanti dia masih bisa dipakai kembali. Nah, sifat bolak-baliknya itulah yang dimiliki oleh enzim.
Kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, salah satu yang faktor lingkungan tadi adalah suhu. Suhu itu pada suhu tertentu enzim akan bekerja secara optimal. Saya ingatkan, coba kalau Anda mengkonsumsi makanan yang sangat panas atau sangat dingin, itu sebenarnya hanya nikmat di mulut, tapi enzim sendiri tidak akan bekerja secara optimal. Jadi yang pas itu adalah mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan suhu tubuh kamu. Jadi kalau suhu tubuh kamu normal 36, 37, 35, nah itu enzim akan lebih mudah mencerna pada suhu sekian, yaitu suhu-suhu yang sama dengan suhu tubuh. Kalau terlalu panas ya merusak protein, terlalu dingin ya memberatkan kinerja protein. Kemudian sifat enzim yang berikutnya adalah menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi, baik itu yang bekerja di rongga mulut, di lambung maupun di usus halus, sehingga dia sifat enzim sendiri adalah meringankan beban kinerja atau beban tugas dari sistem pencernaan makanan, termasuk nanti yang berada di dalam sel. Kemudian secara keseluruhan saya simpulkan bahwa enzim itu mempunyai sifat sebagai biokatalisator. Biokatalisator artinya enzim sendiri dihasilkan oleh sel yang hidup, terus berfungsi sebagai katalis, mempercepat reaksi. Sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan lampirkan ke dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat dalam membuat konten pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa tetap berdoa, jaga stamina, jaga jarak, banyak bergerak. Terima kasih.